Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Roni dan Salma baru sampai di rumah dinas. Dengan cepat, Salma mengambil piringnya dan menaruh ikan gurame yang sudah dingin. Ganti baju dulu, titah Roni. Aku sudah lapar, Ron. Anak kita dari tadi teriak pengen makan. Rengek Salma. Roni geleng-geleng kepala. Anak kita tahu kamu sendiri, tanya Roni yang tidak percaya. Hehehe, dua-duanya. Ya sudah makan, saya ganti baju dulu. Pamit Roni namun ditahan oleh Salma. Kamu juga makan? Masa aku makan sendiri? Kamu juga belum makan? Pinta Salma. Roni diam menatap Salma. Mau ya? Pujuk Salma. Ya udah iya. Roni ikut duduk untuk makan ikan gurame bakar. Dengan telaten, Salma menyiapkan semuanya. Tentu itu tidak lepas dari pandangan Roni. Sudah siap, ayo makan, seru Salma. Roni hanya diam dan terus menatap Salma. Salma sadar dengan apa yang dilakukan Roni. Aku tahu aku cantik, Ron. Lihatnya santai aja. Celetuk Salma membuat Roni gelagapan. Enggak, gak usah GR, balas Roni. Kambuh lagi gengsinya, batin Salma. Makan Gih, suruh Salma. Roni menggeleng. Kenapa? Gak apa-apa. Tanpa berucap lagi, Salma menyodorkan suapan tangan ke mulut Roni. Makan. Dengan senang hati Roni memakan makanan tersebut dari tangan Salma. Dasar Roni gengsi parulian. Bilang minta disuapin aja susah. Batin Salma merasakan kegengsian Roni yang kambuh lagi. Dengan lembut Salma menyuapi Roni. Dengan hati yang gembira Roni menerimanya. Tadi saya tidak menyangka. Berhenti ngomongnya. Tadi kamu bilang apa? Potong Salma. Tadi saya... Nah, itu. Bisa nggak kamu ganti sebutan saya dengan aku? Kamu kira aku rekan kamu? Atau ketua DBRD? Jangan saya. Ganti aku. Coba. Ucap Salma. Aku Ron. Aku. Bukan saya. Aku. Pinta Salma sambil mengajari Roni. Aku iya aku. Roni pasrah menuruti permintaan Salma. Coba sekarang bilang aku mau makan Salma. Pinta Salma. Aku mau makan Salma. Ucap Roni berusaha merubah kosakatanya. Sekali lagi. Aku mau makan Salma. Nah, gitu dong. Jadinya kan gak kaku-kaku amat. Balas Salma yang senang mendengar ucapan Roni. Masa sama istri nyebutnya saya? Lanjut Salma. Pagi-pagi Roni sudah dibuat khawatir oleh Salma yang merasakan kram di perutnya. Roni tampak berjongkok sambil mengelus lembut perut Salma. Masih sakit? Tanya Roni dengan lembut. Agak mendingan, lirih Salma. Hai anak ayah, kuat-kuat ya. Jangan buat bunda sedih. Harus jadi anak pintar. Ucap Roni mengajak berbicara sang calon jabang bayi. Salma tersenyum. Gimana? Masih sakit? Jauh lebih baik. Tok-tok, terdengar suara ketukan pintu. Roni segera melihatnya. Iya. Maaf Pak Roni, di luar ada Dokter Vera. Ucap Bi Ina. Suruh masuk ya Bi, terima kasih, pinta Roni. Siap Pak. Roni sengaja memanggil dokter kandungan Salma. Selain karena perut Salma yang kram, ia juga ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya. Siapa? Tanya Salma. Ada Dokter Vera. Kamu yang panggil? Tanya Salma lagi. Roni mengangguk. Seorang perempuan masuk ke kamar tersebut. Selamat pagi Bu Salma, Pak Roni. Sapa Dokter Vera. Pagi dok. Gimana? Ada keluhan apa Bu Salma? Tanya Dokter Vera setelah Roni mempersilakan. Dari kemarin perut saya kram terus dok. Terus masih sering mual-mual. Terang Salma. Saya periksa dulu ya Bu. Dokter Vera menggunakan alatnya untuk memeriksa kondisi Salma. Bu Salma, selalu minum vitaminnya kan? Alhamdulillah saya minum dok. Walau kadang pengen muntah, jawab Salma. Baik,
Ini tensinya Bu Salma baik meskipun sedikit turun dari kemarin ya. Berhubung ada Pak Roni juga, jadi bisa saling menjaga. Usia kandungan Bu Salma ini memasuki minggu ke-7, dan ini masih dalam fase trimester pertama. Tubuh Bu Salma masih berusaha beradaptasi dengan kondisi ini, karena memang sebelumnya belum pernah hamil. Perut kram adalah kondisi wajar, karena adanya perenggangan di pinggul Bu Salma. Jadi jangan khawatir, tapi bukan berarti diabaikan begitu saja. Dokter Vera sedikit menjeda, sambil melihat buku perkembangan ibu dan anak. Usia kehamilan memang masih sangat rentan. Untuk itu, saya minta untuk lebih dijaga dari segala aspek, dari pola makan sampai pola istirahat. Jangan terlalu dipaksa melakukan pekerjaan yang berat. Boleh beraktivitas, tapi tidak berlebihan. Jika dirasa tidak enak, jangan diteruskan. Lebih baik istirahat. Apalagi aktivitas Bu Salma setiap harinya mendampingi anak-anak. Saya sarankan untuk lebih berhati-hati. Dan jangan sampai terlalu banyak pikiran, karena itu akan mempengaruhi kondisi janin di dalam. Jadi ini tugasnya Pak Roni untuk menjaga mood ibunya. Jangan sampai dibuat kepikiran. Selalu buat senang. Sesekali diajak jalan-jalan. Itu saran saya. Jelas Dokter Vera panjang lebar. Roni mengangguk-anggukkan kepala. Tapi maaf, sebelumnya Pak Roni dan Bu Salma sudah pernah jalan-jalan atau bulan madu berdua? Soalnya yang saya tahu Pak Roni sangat sibuk mengurusi kabupaten. Tanya Dokter Vera. Belum pernah dok, jawab Roni. Dokter Vera terlihat terkejut mendengar jawaban Roni. Wah, berarti bulan madunya di rumah aja ya? Digaspol di rumah sampai bisa jadi, ucap Dokter Vera menggoda keduanya. Salma tersenyum malu, sedang Roni menggaruk-garuk kepala dan hidungnya yang tidak gatal. Aku buatnya aja gak sadar, batin Roni yang masih mengingat kejadian malam itu. Apa perlu bed rest dok? Tanya Roni. Kalau dirasa memang perlu silahkan pak, itu jauh lebih baik, untuk menjaga saja. Apalagi Bu Salma setiap harinya terus gerak. Dan namanya sama anak-anak TK, itu kan luar biasa aktivitasnya. Jawab Dokter Vera menyetujui. Tapi kalau kuat, gak perlu bed rest kan dok? Tanya Salma. Iya, itu terserah Bu Salma. Tapi saya boleh nanya lagi? Salma mengangguk. Bu Salma tidak mengeluarkan darah atau flek kan? Enggak sih dok, alhamdulillah aman. Dokter Vera bernafas lega mendengarnya. Alhamdulillah, saya lihat kandungannya Bu Salma ini cukup kuat, tapi tetap harus berjaga-jaga. Itu saja Bu Salma. Pak Roni tenang, intinya harus dijaga moodnya ibu hamil, karena memang sangat mudah berubah. Jadi Pak Roni harus siap-siap, kalau setelah ini Bu Salma gampang nangis, gampang marah, atau lainnya. Intinya harus sabar, ucap Dokter Vera memberi nasihat. Tuh dengerin, ucap Salma menyindir Roni. Iya aku dengar. Baik kalau begitu saya permisi Bapak Ibu. Bu Salma jangan lupa diminum terus vitaminnya, ucap Dokter Vera. Iya dok, terima kasih banyak. Maaf mengganggu hari liburnya, ucap Salma. Tidak Bu, kalau begitu saya pamit. Sehat-sehat untuk Bu Salma dan jabang bayi. Pamit Dokter Vera. Amin. Setelahnya Dokter Vera meninggalkan kediaman tersebut. Sekarang kamu di rumah aja, jangan beraktivitas berlebihan. Masak dan bersih-bersih rumah sudah ada yang ngelakuin, ucap Roni dengan tegas. Terus, aku ngapain? Ya tidur aja. Ya bosan lah Roni, rengek Salma. Kalau bosan nanti aku ajak jalan-jalan, balas Roni. Salma mengerucutkan bibirnya. Itu kenapa bibirnya kayak gitu? Minta dicium? Sontak Salma menabok bahu Roni. Sudah kamu mandi sana, seloroh Salma. Pagi itu Roni ada kegiatan bersepeda bersama semua komunitas pesepeda di kabupaten tersebut. Oleh karenanya, Roni sudah bersiap. Kamu mau berangkat? Tanya Salma yang melihat Roni sedang bersiap di depan kaca. Iya Sal, ini kan acara penting, jawab Roni. Aku boleh ikut? Sontak Roni menoleh. Apa katamu?
Tanya Roni sambil menghampiri Salma yang duduk bersandar di penyangga kasur. Aku boleh ikut? Salma mengulangi pertanyaan. Roni menggeleng. Di rumah aja ya. Tadi kan perutmu kram. Aku gak mau kamu dan anak kita kenapa-kenapa. Aku gak apa-apa, Ron. Kata dokter Vera kandunganku kuat. Bantah Salma. No, ini masih dalam usia rentan, Salma. Sudah ya, di rumah saja. Aku gak akan lama. Bujuk Roni. Salma menggeleng. Kalau aku gak ikut, ya sudah kamu di rumah aja. Kamu gak usah datang, rengek Salma. Roni menarik nafas. Ia teringat dengan ucapan dokter Vera. Hai, sejak kapan Salma ini manja? Tanya Roni sambil mensejajarkan wajahnya dengan wajah Salma. Ini namanya Caca, bukan Salma. Lanjut Roni membuat Salma menatap Roni. Caca. Roni mengangguk dan tersenyum. Benar kan? Kata Mbak Rizka, ayah sama ibu sering panggil kamu Caca, karena kamu selalu manja sama mereka. Jadi sekarang aku panggil kamu Caca aja ya, ucap Roni dengan kalimat panjang. Ih, gak mau, aku Salma, bukan Caca. Ini Caca, kalau Salma itu kayak gini. Apa Ron? Mau apa kamu? Ucap Roni memperagakan tingkah Salma. Enggak gitu ya, bantah Salma. Terus? Ayolah Ron. Aku mau ikut, rengek Salma lagi. Roni melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Itu tandanya, sebentar lagi acara akan dimulai. Jah, di rumah aja. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Roni masih berusaha membujuk Salma. Salma tampak merajuk karena tidak diizinkan ikut. Salma. Kemarin-kemarin nolak terus diajak kegiatan seperti ini. Sekarang malah pengen ikut terus. Batin Roni yang mulai pusing merasakan perubahan Salma. Ya sudah gini, kamu boleh ikut tapi nunggu di tempat finishnya. Nanti aku minta Mbak Tiara sama tim buat ngawal kamu. Tukas Roni. Terus kamu? Aku harus ke tempat start untuk mulai acaranya. Jadi kalau mau ikut, ya itu syaratnya. Harus nunggu di tempat finish. Terang Roni. Salma menghela nafas. Ya udah iya, ucap Salma sedikit lemas. Roni tersenyum melihat tingkah manja Salma. Kayaknya kamu gak bisa jauh dari aku ya? Tanya Roni menggoda Salma. Memangnya salah kalau pengen dekat sama suami? Daripada dekat sama suami orang? Balas Salma. Pekik Roni. Sontak Salma tersenyum dan terkekeh. Bilang kayak gitu lagi, aku kurung kamu di kamar, ancam Roni. Kurung aja kalau berani, tantang Salma. Oh, nantang aku, balas Roni sambil mendekat ke Salma dengan tatapan yang tajam. Damai Ron, aku bercanda, ucap Salma yang takut melihat tatapan Roni yang ingin makan orang. Itu lihat, mau jam 6, kamu telat, pekik Salma sebelum Roni menarik tangannya. Aku ganti baju dulu. Salma segera masuk ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Roni hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Salma, perempuan unik yang pertama kali aku kenal. Selamat Sal, kamu sudah berhasil masuk ke kehidupanku dan merebut seluruh perhatianku. Aku harap pernikahan kita sampai ke surganya. Batin Roni. Brak. Seorang perempuan tampak menendang samsak di hadapannya. Kini Nadia dan Bunga sedang berolahraga di tempat gym. Tempat itu terlihat sangat sepi karena masih pagi. Nat, kamu kenapa? Tanya Bunga yang muncul ketika mendengar suara keras itu. Nafas Nadia tampak memburu. Sumpah, aku benci banget sama Salma. Gara-gara dia mimpiku menjadi istri bupati gagal. Sekarang bisa-bisanya mereka go publik. Ucap Nadia dengan emosi yang meluap-luap. Tenang dulu, duduk. Pinta Bunga berusaha menenangkan adiknya. Nadia menurut, lalu minum air putih yang disodorkan oleh Bunga. Sekarang cerita baik-baik. Kak Bunga dengerin, pinta Bunga lagi. Tadi malam mereka go publik. Roni ngenalin pelakor itu ke semuanya. Aku gak terima Kak.
Aku gak terima mereka bahagia sedangkan aku sengsara. Seharusnya aku yang ada di sana, bukan pelakor itu. Seharusnya aku yang dikenalkan sebagai istri bupati. Terang Nadia. Bunga sebenarnya sudah tahu dengan berita itu, karena kabar itu sudah sangat ramai diperbincangkan di sosial media. Apalagi di salah satu platform yang namanya TikTok. Berita itu sudah berseliweran di FYP setiap penggunanya. Sekarang kamu mau apa? Tanya Bunga. Aku mau perempuan itu lenyap. Kalau tidak bisa, aku ingin Roni benci sebenci-bencinya dengan perempuan itu. Aku harus menghancurkan perempuan itu, ucap Nadia penuh amarah. Kakak bisa bantu apa? Kakak harus buat salah paham antara keduanya. Intinya, Kak Bunga harus buat Roni benci dengan perempuan itu, pinta Nadia. Bunga sengaja masuk ke partai yang mengusung Roni ketika pemilihan kepala daerah. Bunga juga ikut tes sebagai staf pemerintahan daerah untuk melancarkan aksinya. Bunga tersenyum dan mengangguk. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang merekam pembicaraan mereka. Siap-siap dibantai kalian. Salma telah sampai di tempat finish. Tampak para warga mulai berkumpul. Kok lama ya mbak? Tanya Salma yang sudah mulai bosan. Katanya masih sekitar 1 kilometer lagi bu. Jawab Tiara yang terhubung dengan pengawal Roni. Karena bosan, Salma menghampiri bapak-bapak yang menjual ikan hias. Bu Salma, pekik bapak penjual. Assalamualaikum pak. Salam Salma dengan sopan. Waalaikumsalam bu. Ya Allah, saya nggak nyangka disamperin sama istrinya Pak Bupati. Ucap bapak penjual itu dengan bahagia. Salma tersenyum. Bapak namanya siapa? Nama saya Yanto bu. Pak Yanto sudah lama jualan ikan hias ini. Alhamdulillah sudah bu. Salma sedikit berbincang-bincang dengan Pak Yanto hingga tidak sadar jika rombongan Roni telah sampai. Ada ikan salmon gak pak? Pertanyaan Salma membuat Pak Yanto tertawa. Kalau salmon adanya di laut bu. Ini ikan hias semua. Kenapa bapak gak jualan ikan salmon? Mahal bu. Bu Salma ini ada-ada saja pertanyaannya. Balas Pak Yanto. Suara deheman membuat keduanya menoleh. Salma melihat Roni berdiri di belakang. Dengan sigap, Pak Yanto berdiri menyambut kedatangan Roni. Pak, ucap Pak Yanto sambil menjabat tangan Roni. Roni tersenyum. Iya pak. Kamu ngapain? Tanya Roni kepada Salma. Salma tersenyum lebar sambil menunjukkan 2 ikan cupang berwarna hitam dan merah. Beli. Salma menggeleng. Dikasih sama bapaknya, ucap Salma dengan polos. Kamu minta? Ih, enggak ya. Orang bapaknya yang mau ngasih. Balas Salma tak terima. Kembalikan, harusnya kamu beli, bukannya dikasih. Tegur Roni dengan pelan. Gak apa-apa Pak Roni, lagi pula tadi Bu Salma sudah kasih saya uang. Saya yang gak enak, karena itu saya kasih ikan aja. Itu yang bisa saya kasih. Terang Pak Yanto meluruskan semuanya. Tuh dengerin, Pak Yanto tadi itu maksa aku buat ambil ikannya. Padahal aku itu pengennya ikan salmon, tapi adanya ikan cupang, sahut Salma. Roni geleng-geleng melihat tingkah istrinya yang di luar nalar. Kamu mau pelihara ikan itu? Salma mengangguk. Nanti ditaruh di akuarium aja, balas Salma. Terus yang merawat? Pak Ujang. Roni menghela nafas. Ya sudah, terima kasih banyak Pak Yanto. Maaf merepotkan, ucap Roni. Tidak Pak, saya yang berterima kasih. Istrinya Pak Bupati baik sekali. Puji Pak Yanto membuat Roni maupun Salma tersenyum. Setelahnya, keduanya kembali duduk di tempat yang sudah disediakan. Semua warga tampak berkumpul untuk melihat acara selanjutnya. Roni terus menggandeng tangan Salma. Salma hanya menurut. Ron, aku lapar, bisik Salma yang merasakan perutnya berbunyi.
Ya Allah, istriku lapar, balas Roni. Salma tersenyum malu karena respon Roni seperti itu. Tentunya itu tidak lepas dari pandangan semuanya. Iya Pak Roni, semua orang sudah tahu kalau Bos Salma istrinya Pak Roni. Celetuk Paul yang ikut juga dalam acara tersenyum. Iri bilang bos, balas Roni dengan jumawa. Maaf ya, saya juga bisa gitu. Tunggu saja, sebentar lagi istri saya datang, balas Paul tidak ingin kalah. Sudah, kok jadi berantem? Kalian itu pasangan. Jangan berantem terus, malu sama masyarakat. Tegur Salma membuat keduanya terdiam. Tiara dan lainnya datang membawakan satu kresek besar berisi beberapa kotak bubur ayam. Ini Pak Roni bubur ayamnya, ucap Tiara. Iya mbak, terima kasih ya. Minta tolong dibagikan ke semuanya, titah Roni. Siap pak. Salma mengambil 2 kotak untuk dirinya dan Roni. Yeay, makan, pekik Salma dengan bahagia. Seneng banget sih. Iyalah, soalnya dari tadi aku kelaparan nunggu kamu. Salma memasang ekspresi gemasnya. Roni tersenyum gemas melihat Salma yang mengadu. Yuk makan, ajak Salma. Kamu dulu, aku habis ini mau kasih sambutan, ucap Roni. Acara telah dimulai sejak tadi. Aku suapin kalau gitu, ucap Salma sambil menyodorkan 1 sendok bubur ayam. Tunggu, ganti sendok dulu. Salma ingin mengganti sendoknya, namun Roni menahannya. Kenapa ganti? Itu bekasku. Tanpa berucap, Roni mengambil tangan Salma yang masih memegang sendok bekas Salma. Gak apa-apa. Salma tersenyum tipis menyembunyikan saltingnya. Ia merasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Roni diminta naik ke panggung untuk memberi sambutan. Dengan cepat, Roni menelan makanannya dan minum air yang sama dengan Salma. Salma terkejut. Itu kan ada bekasku, liris Salma. Enak, balas Roni membuat Salma melongo menatapnya. Roni tersenyum, lalu meminta izin kepada semuanya untuk naik ke panggung. Salma melanjutkan makannya, sambil melihat Roni memberi sambutan. Tentunya sambutan tersebut diiringi oleh celetuk-celetuk para fangirl Roni. Aduh Mas Bupati, setelah menikah semakin meresahkan, celetuk salah satu perempuan. Daril bojomu semangatku, maaf Mbak Salma, sahut lainnya. Salma hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata pesona Roni kuat sekali ya, batin Salma.